Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang ringkasan sistematis oleh buku yang berjudul tentang sejarah Tuhan atau A History of God. Buku ini dikarang oleh Karen Armstrong yang membahas perkembangan konsepsi Tuhan dalam 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Buku ini mengeksplorasi evolusi ide tentang Tuhan selama lebih dari 4.000 tahun, fokus pada agama-agama Abrahamik dan bagaimana konsep Tuhan berubah mengikuti zaman, budaya, dan kebutuhan spiritual manusia. Kemudian asal-usul konsep ketuhanan zaman kuno. Ini yang pertama akan kita bahas di dalam buku Sejarah Tuhan. Di dalam ringkasan ini adalah asal-usul konsep ketuhanan zaman kuno. Tuhan-Tuhan adalah personifikasi alam dan kekuatan gaib. Bangsa Israel awalnya politeistik, lalu berkembang menjadi monoteisme di bawah pengaruh nabi seperti Nabi Musa. Nah, bagaimana kemudian pandangan intinya? Yang pertama, Tuhan dalam konsepsi Yudaisme. Konsep Tuhan sebagai Yahweh, Tuhan pribadi, pembebas dan pengikat perjanjian. Perkembangan teologi Yahudi masa pembuangan Babilonia, Tuhan bagi mereka menjadi transenden dan tidak bisa direpresentasikan secara fisik. Itu kata mereka. Jadi Tuhan menurut mereka bahwa Tuhan itu bersifat pribadi dan tidak bisa direpresentasikan secara fisik. Itu menurut Tuhan dalam konsep Yudaisme. Kemudian yang kedua, Tuhan dalam konsep kekristenan. Nah, Kristen menganggap bahwa Yesus dipandang sebagai manifestasi Tuhan yang memperkenalkan konsep tentang Trinitas. Debat teologis sepanjang sejarah gereja membentuk pemahaman tentang Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Kemudian yang ketiga, Tuhan di dalam Islam. Islam muncul sebagai koneksi terhadap konsep Allah satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak menyerupai makhluk, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tasawuf atau sufisme, memperkenalkan pemahaman mistik tentang hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, beda lagi katanya oleh Karen Armstrong bahwa pada dasarnya Tuhan dalam Islam itu tidak berpengaruh pada konsep ajaran Yudaisme dan kekristenan. Sebab Islam katanya yakin bahwa Tuhan itu adalah monoteisme atau Tuhan itu tidak beranak. Ya. Jadi agak lebih jelas di dalam konsep-konsep Islaman bahwa Tuhan itu katanya tidak diperanakan. Itu menurut dalam ajaran Islam ya. Kemudian kita masuk reaksi terhadap modernitas zaman pencaharian atau zaman pencerahan pada zaman itu melemahkan otoritas agama. Tuhan mulai dipandang sebagai ide moral atau metaforis
Lahirnya ateisme modern sebagai tanggapan terhadap konflik agama dan sains. Seperti itu ya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari buku ini itu adalah konsep Tuhan selalu berubah dan Tuhan pribadi hingga Tuhan impersonal. Armstrong menekankan bahwa pengalaman spiritual lebih penting daripada dogma. Ia mengajak pembaca untuk kembali pada pencarian spiritual yang mendalam, bukan sekedar keyakinan literal. Nah, kita bisa melihat dari paparan-paparan Karen Armstrong bahwa Karen Armstrong itu mencoba untuk membangun sebuah generalisasi atau pandangan universal bahwa sebenarnya pada dasarnya agama itu masing-masing punya kelebihan ya. Namun Karen Armstrong juga berpendapat bahwa Tuhan yang dimaksud itu adalah yang harus kita yakini baik secara personal maupun secara metafisis, bahwa pengalaman spiritual itu lebih penting daripada dogma. Jadi ajaran-ajaran itu hanyalah sebuah jembatan saja, bahwa pengalaman spiritual atau kalau dalam konsepsi Islam itu bahwa ekstasi sufisme itu jauh lebih penting daripada dogma atau konsepsi-konsepsi agama. Demikian ringkasan tentang buku Sejarah Tuhan yang sangat menggelitik kita.